Yang pertama, moderasi artinya pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman, penghindaran sesuatu hal yang menyakitkan. Ya, itu moderasi secara kebahasaan. Sedangkan menurut bahasa, beragama berarti menganut, memeluk suatu agama. Ya, jadi secara istilah kita dapat pahami bahwa moderasi beragama adalah memeluk agama sebagai benteng terjadinya kekerasan dan kejahatan. Ya, jadi sekali lagi moderasi beragama itu adalah bagaimana kita menjadikan agama yang kita peluk, yang kita anut, dalam ini adalah agama Islam, menjadi benteng bagi diri kita agar tidak terjadi kekerasan di antara kita. Gitu. Baik di rumah, di sekolah, di lingkungan hidup kita, dimanapun berada, agama menjadi modal dasar agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa menebar kasih sayang kepada sesama. Oke, sudah paham ya nak? Oke, di chat saja ya kalau jawab. Oke, lanjut. Ya, ciri-ciri dan sikap moderasi. Ya, satu, mengakui atas keberadaan pihak lain. Ya, jadi dengan beragama kita tidak boleh egois, kita tidak boleh merasa benar sendiri, ya. Tetapi kita harus sadar betul bahwa di samping kiri kanan kita, di belakang dan di depan kita ada orang-orang yang berbeda dengan kita, gitu. Kalau di agama itu kan kita Muslim, berarti ada agama non Muslim. Ya, Bapak sangat yakin kalian tahu persis ada berapa agama di Indonesia yang diakui undang-undang? Ada 6. Apa saja, Oka? Kristen, oke. Katolik, oke. Buddha, oke. Hindu, oke. Islam, Ceza. Oke, bagus. Iya. Oke, ya. Jadi antara pemeluk-pemeluk agama itu pun harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Kemudian yang kedua, cirinya adalah memiliki sikap toleransi, sikap saling menghormati tentunya. Ya, yang ketiga, menghormati atas perbedaan pendapat. Ya. Jadi kita tidak boleh egois dengan pendapat kita, merasa benar sendiri sementara pendapat lain salah. Itu tidak boleh terjadi bagi orang-orang yang menganut jiwa moderat. Kemudian yang keempat, hidup berdampingan dengan semua orang tanpa melihat perbedaan. Kalau kita lihat suku di Indonesia saja itu kan banyak sekali. Ada suku apa saja nak? Apa ada? Oke, Nini Anggraini, selamat bergabung. Oke, Regina. Sunda, Jawa, apa lagi? Ambon, Batak, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kalian tahu, dan kita harus hidup berdampingan, ya, dengan semua orang tanpa melihat perbedaan. Ada kulit putih, ada kulit hitam, dan lain sebagainya. Kita hidup berdampingan, kita rukun dengan mereka. Kemudian tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan, gitu, ya. Tidak boleh memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Kita harus santun, kita harus sopan, kita harus menjunjung tinggi kebersamaan, kita harus menghormati orang lain. Ya, ini diantara ciri-ciri sikap moderasi. Ya, untuk selanjutnya, oke, ini kita sebagai umat Islam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan. Salah satunya adalah dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu surah keberapa nak? Ke-49. Itu sudah tertulis di sana nak. Ayat ke-13. Oke, Bapak mau minta tolong siapa yang siap membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Oke, siapa? Kaina Ifas ya, baca surah Al-Hujurat ayat 13. Oke, silakan baca nak.
dzakarin wa qabaila lita'arafu indallahi qaku innallaha alimun khabir. Oke, innallaha alimun khabir. Oke, Bapak minta tolong siapa yang membacain ya terjemahannya ya. Oke, siapa yang membaca? Siapa? Okta membaca. Oke, silakan coba dibaca terjemahannya. Oke. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini Bapak sangat yakin kalian sudah paham bahwa ayat ini memerintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang beriman saja. Ya, tapi kepada seluruh manusia. Ya, siapa saja manusia, tentunya ada yang di barat, ada yang di timur, di seluruh penjuru dunia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk apa nak? Saling mengenal ya, di antara siapa? Kamu di antara bangsa-bangsa dan suku-suku ya. Kemudian yang kedua, Allah menyampaikan juga kalau kita harus hidup santun ya, harus hidup santun. Ada dalam surah, ada surah apa nak? An-Nahl ayat 125. Oke, ada yang membacakan? Ada yang membantu baca? Ada yang membantu baca silakan. Surah An-Nahl ayat 125. Ada yang membantu baca? Oke, kalau begitu kau harus bantu baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Demikian Allah sampaikan dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Apa itu artinya? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ya, tidak boleh maksa-maksa, tidak boleh kekerasan, ya. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Tidak boleh memaksakan kehendak, bertutur kata yang sopan, yang santun. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Oke, kita lanjutkan dulu ke slide berikut ya. Oke, berikutnya prinsip kemudahan. Agama itu tidak menyusahkan, ya. Jadi jangan bilang agama itu menyusahkan, tapi sesuai kemampuan kita. Ya, begitulah orang-orang yang hidup moderasi beragama, tidak boleh menyusahkan orang lain. Ya, justru harus membuat orang lain hidup lebih mudah. Ini tertera dalam surah Al-Baqarah 185 dan 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, ikuti Pak Usup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Yuridullahu. Oke, bikumul yusra wala yuridu bikumul usra
Oke, terima kasih. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya, artinya di sini pun kita harus selalu menghadapi segala sesuatu dengan perasaan mudah, ringan, tidak boleh merasa terbebani. Dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Inilah yang dimaksud prinsip kemudahan. Jadi kita tidak boleh menyusahkan orang lain sebagai orang yang beragama. Nanti ketika kalian di sekolah nih, nggak boleh bully-bully orang, nggak boleh mengintimidasi orang, tidak boleh menyakiti, atau di rumah dengan adik dan kakaknya juga tidak boleh. Ya, tapi harus hidup rukun, ya, memberikan kemudahan untuk orang lain. Untuk berikutnya adalah dalam At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma stata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Ya, tetapi hati-hati, kita tidak boleh memudah-mudahkan, tidak boleh menyepelekan. Ya, tetapi jangan dibikin susah. Contoh waktu sholat, mudah atau susah? Sholat mudah atau susah? Nah ini, ya, tidak boleh merasa susah ketika dipanggil untuk sholat, untuk belajar, itu dibikin mudah. Ini diantara dasar-dasar hukum yang Allah sampaikan dalam Al-Quran berhubungan dengan moderasi beragama. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya, waktunya sudah cukup siang. Oke, bagaimana penerapan moderasi beragama dalam kehidupan? Ya, oke, coba yang lihat slide, dibaca. Satu harus apa tuh? Suku dan golongan. Oke, yang kedua, menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Oke, memberikan kehormatan kepada orang yang kita sukai, tetapi tidak membenci kepada yang tidak kita sukai. Berikutnya, menjaga lisan dari berkata-kata kasar secara langsung maupun sampai di sini paham nggak? Ada langsung, ada media sosial. Ada yang punya itu nggak? Akun Facebook gitu punya? Tuh hati-hati tuh di Facebook. Kita bertutur kata harus dengan menuliskan kata-kata yang sopan dan santun. Karena tidak boleh kita menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi menyinggung perasaan orang lain. Ya. Lanjut, ya, selalu menunjukkan sikap sopan santun kepada semua orang, tidak menebar kebencian kepada siapapun, menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dimanapun berada, selalu menjunjung tinggi kebersamaan, patuh kepada tata tertib yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ada aturan norma agama, ada norma sosial. Kalau di sekolah nanti ada yang namanya tata tertib, ya itu harus kita patuhi, dan masih banyak sekali penerapan-penerapan yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan berhubungan dengan moderasi beragama. Oke, kita lanjut. Bagaimana di sekolah? Kita ganti slide ya. Penerapan di sekolah. Menjalankan perintah agama dengan baik. Ya, ini nanti di sekolah kita, anak-anak, ada sholat berjamaah, ada sholat duha, ada istighosa, ada tadarus pagi. Kiranya kalian dapat mengikuti itu dengan baik. Iya. Oke, kemudian saling menghormati. Ya, perbedaan antar warga sekolah. Oke, yang berikut, tidak melakukan pembulian warga madrasah, tidak mengganggu, menyakiti, mengintimidasi, merendahkan, melecehkan, mempermalukan dan lain-lain terhadap sesama teman nanti di sekolah. Atau nih, tolong diperhatikan. Nanti kalian ketika masuk sekolah, sekarang kebetulan kan masih di rumah masing-masing. Biasanya untuk anak-anak baru itu ada kadang-kadang terjadi pembulian dari kakak-kakak kelas, dari lingkungan sekitar.
mohon kiranya dapat berkoordinasi dengan pihak guru. Tidak boleh diam saja, ya, karena kejahatan itu harus sama-sama kita tangani sehingga tidak terjadi di lingkungan madrasah kita, ya. Oke ya, Nak, ya. Oke. Berikutnya di sekolah diusahakan bertutur kata sopan dan santun. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk keluar dari mulut kita. Contoh, biasanya banyak sekali anak-anak yang secara tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sopan. Contohnya kata-kata yang menyebut nama orang dengan nama binatang. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak sopan, ya. Kalau perlu, berikan pujian kepada kawan kita dengan kata-kata yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Contoh, hei pinter, hei ganteng, hei cantik, hei solih, umpamanya. Itu kata-kata itu akan lebih manis, ya. Selanjutnya, menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, keindahan, keaslian lingkungan madrasah. Ada pohon nggak boleh dirusak, lihat sampah, ambil, buang di tong sampah, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa kita terapkan di madrasah kita nanti, di Madrasah Sanawiyah Negeri 34 Jakarta. Kita lanjut dulu. Oke. Dan demikian, ya, tentang moderasi beragama yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat baik dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan masing-masing ataupun di sekolah nanti ketika sudah masuk sekolah. Harus itunya Pak, tata tertib Pak. Tata tertib. Iya. Dulu Pak, tata tertib bukan isinya. Yang mana Pak? Enggak ada itunya, ada slide-nya, ada tata tertibnya. Ada slide-nya. Oke, anak-anak yang berbahagia, nanti akan di-share tentang tata tertib sekolah, ya, tata tertib sekolah. Putus-putus ya, Nak? Oke. Suaranya putus-putus, katanya sinyalnya kurang bagus. Oh, belum muncul ya? Oke. Tidak apa-apa. Oke, akan di-share tata tertib sekolah, mohon dibaca dan dipelajari. Dan selain itu, di sekolah kita itu banyak sekali eskul, anak-anak. Ya, ada eskul wajib, ada ekskul pilihan. Ya, yang wajib itu adalah pramuka, wajib diikuti oleh semua peserta didik. Nah, ini nggak boleh ditawar, nah. Ya, sedangkan yang lain itu ada bidang olahraga, ada bidang kesenian, ya. Yang bidang kesenian itu ada marawis, ada hadroh, ada gambang kromong, ada paduan suara, ada juga tari saman. Ya, nanti bisa dilihat di slide di share yang Bapak share. Kemudian untuk olahraga ada futsal, ada bola voli, basket, kemudian ada pencak silat, kemudian ada paskibra. Ya, selain itu juga ada KIR, ya, karya ilmiah remaja, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kalian bisa menentukan pilihan ekskul apa yang akan kalian ikuti. Nah, ini sudah keluar langsung Pak, langsung di bredel. Nah, ini nanti file yang harus kalian pelajari dari mulai pasal 1 ada waktu dan tempat pelaksanaan PBM. Lanjut. Kemudian pasal 2 tentang kehadiran. Kemudian tentang seragam. Ini dipelajari. Kemudian perilaku siswa. Ada yang wajib, ada yang dilarang. Kemudian
ada sanksi dan tindak lanjut, juga ada reward. Ya, ini yang harus kalian waspadai. Tata tertib yang ada di madrasah, jika kalian melakukan pelanggaran, yang pertama akan ditindak secara lisan, akan ditegur. Ya, jadi nggak boleh marah kalau ditegur karena melanggar peraturan. Yang kedua, ada teguran tertulis, perjanjian. Ya, ini yang fakir kok mamanya yang mat sama. Ini fakirnya kemana? Muka mamanya Pak. Kok bundanya yang ikut? Oke, tidak apa-apa. Iya, Denny baru gabung. Yang berikut pemanggilan orang tua. Kalau perjanjian pun sudah tidak mempan, maka orang tua kalian akan dipanggil ke sekolah. Kalau orang tua sudah dipanggil ke sekolah, masih saja susah untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan madrasah, kemungkinan terburuknya adalah kalian akan dikembalikan kepada orang tua. Ya, tuh, jadi tolong kerjasama dengan baik untuk kebaikan kita bersama. Kemudian reward, ya, hadiah. Yang pertama pastinya nilai perilaku amat baik di rapot, itu pasti akan diberikan. Kemudian sertifikat, ya, sertifikat itu pasti ada, ya, untuk anak-anak yang senantiasa disiplin mematuhi tata tertib dan aturan madrasah. Kemudian berikut ada kesempatan menjadi pengurus OSIS. Nah, karena di sekolah kita itu ada OSIS, insya Allah nanti pembimbingnya Pak Arif. Ya, di situ banyak program yang akan kalian ikuti jika kalian menjadi pengurus OSIS. Ya. Kemudian harapan terakhir dari Bapak, mudah-mudahan kalian hadir di Madrasah Negeri 34 Jakarta ini betul-betul diniatkan dengan tulus, ikhlas, supaya segala sesuatunya menjadi bermanfaat untuk menjalankan proses roda kehidupan kita masing-masing untuk menuju gerbang kehidupan yang lebih baik tentunya. Itu paparan yang dapat Pak Usip sampaikan sehubungan dengan moderasi beragama, tata tertib madrasah, juga ekskul pilihan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tapi tatkala nanti ada sesuatu yang belum kalian pahami, kalian bisa lihat di file yang nanti akan di-share di grup. Ya, sekalian kalian juga bisa mengerjakan tugas-tugas tambahan yang pastinya kalian sudah siap mengerjakannya karena dengan soal-soal yang sangat terbuka untuk menjawabnya. Oke, demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Juga terima kasih sama bunda-bundanya yang sudah mendampingi, Masya Allah. Ya, yang mat sama bukan hanya putra-putrinya, tapi juga bunda dan ayah bundanya. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.